Jadi buat kalian yang pengen punya banyak anak, silahkan ke Jerman. Halo semua, balik lagi di video saya. Dan di video ini saya kedatangan lagi Mbak Girindra. Ya, tuh dada. Jadi di video sebelumnya beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, saya syuting sama Girindra. Dia lagi hamil dan sekarang dia udah punya anak. Selamat ya Girindra untuk... Yeay, Kenapa? yeay, terima kasih. Selamat untuk kelahiran anak putrinya. Boleh aku sebutin namanya? Boleh. Oke, namanya Minse ya. Ya. Oke, now, good. Selamat udah menjadi ibu sekarang, jadi tanggung jawabnya double. Mm-mm. Oke, oke Girindra, ya udah kenalan dulu deh. Mungkin ada netizen saya yang baru nonton dan belum tahu siapa Girindra, padahal udah terkenal sebenarnya. Uh, Enggak sih. Nama saya Girindra Wiratni Puspa. Saya sekarang lagi tinggal di Hamburg bersama suami dan putri pertama saya. Ya, udah Oke, itu aja. ya. Oke, nah karena kemarin kan waktu syuting lagi hamil, sekarang udah melahirkan. Makanya tema kali ini saya akan mengangkat tema melahirkan di Jerman. Kan Gerindra udah mengalami langsung beberapa minggu yang lalu ya, atau awal Desember ya. Iya, Desember. Desember awal. Benar, good. Nah, jadi kita akan membahas. Jadi kalau ada suara bayi berarti itu bayinya Gerindra. It's okay. Iya, dia lagi nangis. Oke, Oh, tuh. sayang. Halo, Halo. Isa. Halo. Oh. Halo. Oh, dia kalau ditunjukin di kamera dia nggak nangis. Ya udah, semoga dia nggak nangis ya, ikutan ikutan nongol nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Gitu. Ntar, Oke. ntar, ntar aku kasih emoticon kalau perlu. Oke. Oke. Oke, Girindra. Jadi sebelum proses melahirkannya dulu, waktu hamilnya dulu kan Girindra hamil 6 bulan, 5 bulan di Indo, terus sisanya di Jerman atau gimana? Ya Iya, kan? aku jadi waktu pertama kali tahu hamil itu aku masih di Indo. Waktu itu tuh April. Terus ya pengecekan pertama sampai bulan keempat aku masih di Indo. Kemudian Juli waktu masuk ke bulan kelima itu aku pindah ke Jerman lagi. Jadi aku merasakanlah gimana perbedaannya eh, waktu hamil di Indonesia sama di Jerman secara medis ya. Kayak gitu. Nah, sekarang tapi kita ngomonginnya ya yang di Jerman ya. Kalau di Indo mungkin udah banyak yang tahu gitu. Nah, waktu sebelum melahirkan masih mengandung, jadi bulan kelima sampai bulan ke-9 itu apa ya? Bisa dibilang fasilitas apa atau apa yang didapat Girindra waktu hamil di Jerman? Iya. Jadi waktu hamil di Jerman tuh pastinya kita tahu kalau hamil itu biasanya kan kalau kita bikin janji di dokter itu kan susah banget gitu ya. Kalau misalnya mau ke Frauenarzt atau ginekologin gitu. Tapi kalau misalnya janjinya itu untuk hamil itu kita bakal dapet cepet banget 2 hari aja udah dapet gitu. Terus pengecekan kontrol kehamilan itu pastinya sangat-sangat intensif di Jerman tuh kalau nggak salah 17 kali gitu selama kehamilan dan yang intensif itu di trimester pertama. Jadi 3 bulan pertama itu sangat-sangat intensif. Kemudian itu ada pengecekan Down syndrome, kemudian pengecekan janinnya terbentuk dengan sempurna atau cacat atau enggak, kayak gitu-gitu tuh di bulan ketiga pertama itu sangat intensif. Kemudian di 3 bulan yang kedua atau trimester kedua itu pengecekan apakah kita punya diabetes atau diabetes kehamilan atau preeklamsia atau eklamsia kehamilan itu di trimester ketiga itu sangat sangat penting dicek dan itu udah ada di Mutapas. Mutapas itu kayak
buku kehamilan gitu. Waktu di Indonesia itu aku nggak dapet itu buku kehamilan itu. Jadi kayak ada akte kehamilannya tapi disimpan sama dokter sama pihak rumah sakitnya. Jadi aku nggak boleh tahu, bukan nggak boleh tahu sih, tapi nggak bisa tahu gitu. Kalau di Jerman itu kita dapat buku kehamilan untuk ibu itu gitu. Jadi kita bisa lihat di sana ada berapa berat badan kita dan segala macam itu semua terkontrol kayak gitu. Selain itu ada Geburtsvorbereitungskurs atau persiapan melahirkan, terus persiapan menyusui dan persiapan untuk punya anak bayi karena kan nggak semua orang di Jerman pernah pengalaman mengasuh anak bayi ya. Jadi itu ada semacam Geburtsvorbereitungskurs atau persiapan melahirkan seperti itu. Jadi nanti dikasih tahu sama Hebamme, Hebamme itu bidan. Nanti gimana saat melahirkan, terus biar kita bisa dapat gambaran lah ya gimana di rumah sakit itu seperti apa, kemudian nanti saat melahirkan itu seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian itu dibayarin sama asuransi negara ya. Jadi dibayar sama asuransi negara penuh, kemudian si suami boleh ikut, tapi suami dibayarin 80% dan ini nggak banyak yang tahu. Kadang kan suami harus bayar dulu tuh, nanti di-reimburse sama suaminya, kemudian bilang kalau 80% akan dibalikin gitu uangnya. Kemudian ada yoga juga, kayak yoga senam hamil, kayak kayak gitu, itu juga dibayarin sama asuransi. Kemudian akupunktur itu aku kebetulan kemarin dibayarin karena kan aku kemarin mual muntah parah ya. Akupunktur itu dibayarin, tapi kalau misalnya enggak, kalau misalnya cuma pengen akupunktur aja supaya persalinannya cepat, itu bayar sendiri tapi cuma 10 euro gitu per sesi gitu dan nggak mahal juga. Kemudian senam hamil, olahraga kayak renang, kayak kayak gitu itu juga ada fasilitasnya juga. Tapi kemarin karena corona ya, jadi kan semua fasilitas kayak kayak gitu kan nggak ada ya, ditutup gitu fasilitas umum. Jadi kalau misalnya ada pun itu bakal dibayarin gitu sama pihak asuransi. Nah, kemudian kalau misalnya ada masalah di kayak janinnya cacat atau janinnya Down syndrome kayak gitu dan ternyata atau misalnya kita hamil anggur kayak gitu, itu juga semuanya ditanggung sama pihak asuransi kalau mau kuret atau mau menggugurkan janinnya karena bermasalah kayak gitu, itu juga ditanggung sama asuransi. Karena kebetulan dulu aku 2 tahun yang lalu juga sempat hamil dan ternyata ada masalah sama janinnya sehingga di minggu ke-14 harus digugurkan gitu. Jadi semuanya, sangat precise, sangat akurat gitu. Orang, dokter di Jerman tuh sangat, mendetail lah kalau misalnya soal kehamilan gitu. Nah, itu sih sebenarnya yang dapat sebelum melahirkan. Jadi, lebih pengecekan, pengontrolan kayak gitu sih. Jadi mereka sangat-sangat akurat gitu, sering kontrol kayak gitu. Detail ya. Sangat detail. Kalau misalnya kemarin kan waktu sempat di Indonesia itu aku tanya sama dokternya kapan kita boleh kontrol, karena sama pihak BPJS itu 3 kali aja selama hamil, selama 9 bulan itu 3 kali aja. Jadi boleh kontrol saat trimester pertama, trimester kedua, sama trimester ketiga gitu. Jadi ya sangat-sangat sedikit lah ya istilahnya. Selebihnya boleh sih kontrol, tapi kan harus bayar sendiri gitu. Dan kita kemarin juga karena pernah sempat gagal hamil, jadi aku sempat sering kontrol dan itu sering bayar sendiri juga sih waktu kemarin tuh. Dan juga kalau misalnya di Jerman tuh obat-obatan juga dibayarin sama pihak asuransi kan. Kalau di Indonesia obat-obatan nggak dibayarin, jadi cuma kontrol aja dan itu pun 30% kayaknya dibayarin. Jadi kayak aku habis 500.000 yang dibayarin sama BPJS cuma 150.000 gitu. Jadi obat-obatan dan segala macam aku bayar sendiri. Oke. Jadi intinya kalau di Jerman itu total kasarnya gratis ya? Iya gratis. Paling maksimal kita bayar obat kayak obat asam folat kayak gitu 5 euro doang dan itu kan 5 euro nggak ada apa-apanya sih ya kayak gitu. Jadi semuanya gratis. So, terus tadi udah persiapan sebelum lahiran, terus sekarang waktu lahiran, oke? Jadi waktu udah kontraksi, udah pembukaan 1 sampai sekian, apa yang didapat sampai melahirkan?
Iya, jadi kalau, waktu sebelum melahirkan itu, ini bedanya sih di Indonesia sama di Jerman ya. Kalau misalnya di Indonesia itu kan semua serba spontan ya. Jadi kalau misalnya oke, kita ada kontraksi langsung datang ke rumah sakit. Nah, kalau di Jerman itu kita harus registrasi ke rumah sakitnya itu jauh-jauh hari sebelumnya, berapa bulan, kayak 6 bulan waktu kita tahu hamil kita udah harus Ya. registrasi gitu. Supaya kenapa? Supaya waktu kontraksi nanti itu meminimalisir kesetresan ibu gitu, harus ngisi formulir lah, harus ngisi, nomor asuransi dan segala macam itu, diminimalisir kayak gitu. Jadi kemarin karena kita nggak tahu kita mau, lahiran di mana, kita harus pindah-pindah gitu, mendadak juga, registrasinya dan itu sempat dimarahin sama pihak rumah sakit, "Kenapa baru registrasi sekarang, udah, lahirannya bulan depan baru registrasi." Tapi ya dapat juga, mau gimana lagi kalau emergensi kan harus Mhm. ditolong juga kan kalau misalnya di Jerman gitu. Dan itu semuanya gratis juga sih. Terus waktu melahirkan karena, kita boleh minta di rumah sakit mana aja sesuai rekomendasi, kayak dokter ginekologin atau apa namanya, sesuai dengan rekomendasi bidan gitu, kita boleh milih di rumah sakit yang bagus atau di rumah sakit yang, biasa aja kayak gitu. Kemarin kita milih rumah sakit yang, bagus dan modern dan semua perawat serta dokternya itu masih muda gitu. Terus, ya semuanya gratis sih. Terus, kamar melahirkannya privat banget, itu nanti akan aku tunjukkan kamarnya itu, privat dan Fließt über deinen Hals in dein Herz, dein Bauch, bis zu deinem Baby in deine Gebärmutter. Du merkst, wie dein Atem immer ruhiger wird, wie du dich immer mehr in diese tiefe Entspannung hineinfallen lassen kannst. Und nun erlaubst du, dass deine Entspannung ada, di situ ada kayak bathtub gitu, terus, kalau misalnya mau melahirkan di Wassergeburt atau waterbirth, itu juga bisa gitu dan kita boleh milih sih, jadi bukan dokternya yang memutuskan atau bidannya kita mau, apa namanya, mau melahirkan secara gimana gitu. Jadi kita sendiri yang milih waktu kita registrasi, nanti mau waktu melahirkan tuh mau melahirkan secara apa, mau dibius, epidural atau alami atau kan, banyak ibu-ibu yang nggak mau dibius sama sekali, pengen merasakan sakitnya sampai melahirkan tuh kayak gimana, melalui, waterbirth misalnya atau melalui sesar kayak gitu, Kak. Tapi kalau misalnya di Jerman itu, setahuku kita nggak boleh memilih secara sesar kecuali kita terpaksa sesar. Kalau misalnya kita punya diabetes atau punya darah tinggi yang membuat bayi sama ibu itu bahaya atau mengancam nyawa ibu sama bayi itu baru boleh sesar. Tapi kalau misalnya enggak ada apa-apa gitu, kita harus mencoba secara alami sampai bukaan 10 dulu, baru kalau misalnya nggak bisa sama sekali, baru sesar. Dan kebetulan kemarin aku itu juga kasusnya seperti itu. Jadi aku 48 jam kontraksi, 2 hari 2 malam nggak tidur, tapi waktu bukaan 10 ternyata dia posisi kepalanya mendongak gitu, mendongak dan kan mau divakum, disedot gitu, tapi nggak bisa keluar juga. Jadi sama dokternya udah ditekan-tekan, nggak bisa, terus aku bilang, "Aku nggak mau stres, aku nggak mau trauma nanti, kasihan juga bayinya kalau misalnya dia lahir dalam, kondisi stres." Jadi dokternya menyarankan kalau misalnya mau, ya udah sesar aja gitu. Ya udah, akhirnya cepet-cepet sesar, dan, apa namanya ya, bisa juga sih waktu itu sesar gitu. Padahal udah lama banget menunggu kontraksi dan menahan sakit itu. Jadi ya seperti itu sih. Jadi ada pilihan obat peringan rasa sakit, terus, pilihan kamar juga waktu udah selesai melahirkan itu juga. Tapi kemarin nggak ada pilihan kamar sih, kita harus,
terpaksa tinggal di kamar semi privat karena corona. Jadi kalau misalnya nggak ada corona, biasanya ada kamar semi privat di mana, pasangan dan, keluarga boleh mengunjungi. Kalau kemarin itu nggak boleh. Jadi kemarin benar-benar sendiri sama satu orang yang melahirkan yang lain gitu. Dan semuanya gratis pastinya ya. Kita nggak sistemnya kayak gimana, itu sistemnya cashless ya. Jadi waktu melahirkan, kemudian setelah melahirkan tinggal beberapa hari di rumah sakit, 5 hari kalau aku kemarin karena sesar, terus, dapat sarapan, makan malam, dan segala macam itu kita nggak usah mikir pusing mau ngurusin administrasi dan mengisi formulir dan segala macam, karena sebelumnya, di bulan sebelumnya udah registrasi, semuanya udah tercatat melalui, asuransi negara gitu. Jadi semuanya ditanggung dan ya udah pulang aja gitu kalau udah waktunya pulang gitu. Kalau sudah boleh pulang, ya udah boleh pulang, nggak usah ngurusin macam-macam masalah administrasi kayak gitu. Itu sih enaknya menurut aku. Jadi kemarin otomatis Girin sesar ya? Berarti sesarnya juga gratis itu? Gratis juga, gratis semuanya. Kalau Jadi Indo bayar ya? kalau di Indo setahuku kalau, dapat BPJS dia gratis juga sih. Kalau kemarin aku tahunya, dia gratis kalau terpaksa ya. Kalau misalnya dia manja-manja kalau, kayak misalnya aku nggak mau, nggak mau dapat kontraksi atau nggak terpaksa lah istilahnya, dia kudu bayar sendiri deh kayaknya. Cuman kemarin aku kan di Lombok ya, di Mataram, kebetulan rumah sakitnya itu rumah sakit yang udah modern, bagus, dan waktu aku masuk sempat mual muntah masuk kamar emergency kemarin tuh juga dibayarin sama BPJS dan bagus sih menurut aku kayak oke, udah ada perkembangan soal BPJS kayak gitu karena mereka udah mau ngebayarin gitu. Kalau dulu tapi meskipun aku banyak yang bayar sendiri juga karena nggak ngebayarin obat-obatannya gitu. Cuman Oke, terus aku sempat dengar apa namanya kalau kita melahirkan atau melahirkan di Jerman itu juga kita dikasih apa ya barang-barang kayak untuk bayinya kayak gitu kan dari rumah sakitnya. Dapat apa aja kemarin Girin? Jadi macem-macem sih kalau misalnya tergantung rumah sakitnya. Kebetulan rumah sakit aku itu bagus sih. Jadi kemarin kita dapat kayak maternity bag gitu yang dari Ergo Baby yang aku cek sih harganya sekitar 74 euro atau berapa gitu atau 50 euro itu. Ada temen aku yang dapat kayak slafsak atau baju tidur bayi gitu. Terus kayak oh ya di rumah sakit itu kita nggak kalau bayi itu nggak bawa baju-bajunya sendiri. Jadi waktu 5 hari tinggal di rumah sakit itu, kita dapat kayak diapers, terus dapat baju bayi, terus dapat baju tidur bayi dan perlak dan segala macam itu dari rumah sakit. Kenapa kayak gitu? Karena menjaga kehigienisan rumah sakit sendiri gitu. Bayinya nggak boleh bawa barang dari luar. Jadi dari rumah pun kita cuma bawa bajunya Mincu cuma satu setelan aja buat pulang gitu. Jadi waktu di rumah sakit tuh semuanya udah ada di rumah sakit gitu, udah disediain di rumah sakit gitu, termasuk baju ibu yang daster dan segala macam itu. Jadi nggak bawa sendiri gitu. Terus ada teman aku yang dapat apa ya? Ada yang dapat baju-baju, terus ada yang dapat macam-macam sih, tergantung dan itu kan sponsor ya dari perusahaan anak. Perusahaan kayak tas, kayak perusahaan penyedia baju-baju anak kayak gitu. Jadi siapa tahu nanti ke depannya kita yang akan beli di situ. Jadi kebetulan kemarin kita dapat bagus sih. Nanti aku tunjukin lewat foto itu tasnya Ergo Baby itu bagus. Jadi intinya buat bayinya juga dapat hadiah ya, dapat kado dari rumah sakitnya ya kasarnya gitu. Iya, pastinya. Karena mereka kayak seneng banget kali ya. Terus dapat foto-foto bayi juga. Jadi waktu melahirkan itu dia di foto-foto terus dapat kayak figura gitu. Terus selamat ya baby kayak gitu. Jadi kayak ada nuansa hangatnya aja sih kayak di welcome banget gitu. Babynya di welcome banget terus dapat hadiah gitu sama sama pihak rumah sakitnya dikasih hadiah kayak gitu. Enak lah berarti. Ya enak. Lumayan aku juga kaget kok dapat maksudnya kok dapat hadiahnya lumayan mahal gitu kan. Cuman ya aku udah tahu sih bakal dapat hadiah cuman aku nggak nyangka kalau dapatnya sponsornya kebetulan waktu kemarin tuh waktu bagus gitu. Oke.
Nah, terus kan udah melahirkan ini. Nah, setelah melahirkan sekarang, terus apa aja yang harus diurus untuk bayi tersebut? Apakah ada yang diurus atau enggak atau gimana? Silahkan diceritakan, Giri. Iya, setelah lahiran pastinya kan dapat akta kelahiran ya Ya. si bayi, dan itu yang mengurus itu juga pihak rumah sakit. Hmm. Jadi kita cuma nyerahin kayak surat sertifikat nikah atau buku nikah, kemudian paspor kedua orang tua, dan ya cuma itu aja sih kalau misalnya aku sama akta kelahiranku, karena aku kan orang asing ya, jadi akta kelahiranku sama akta kelahirannya Tobi, akta kelahiranku harus diterjemahkan dalam bahasa Jerman dan harus dilegalisir sama pihak apa sih, pihak KJRI kayak gitu. Ya. Kemudian diserahkan dan nanti yang mengurusin itu pihak rumah sakit, kemudian akte kelahirannya bakal dikirim lewat pos ke rumah kita. Jadi kita juga nggak ribet ngurusin akte ke RT RW kayak gitu atau ke capil kayak gitu, nggak harus itu, karena semuanya udah pihak rumah sakit yang ngurusin. Oke. Kemudian, nah kalau misalnya udah tercatat lahir, otomatis si bayi juga langsung dapat nomor pajak atau NPWP. Jadi surat pertama yang diterima Mince setelah dia lahir itu, kok ada surat apa ya suratnya gitu. Ternyata tuh nomor pajak, dan kita ya ampun, kita kayak bukan shock juga sih, kalau Tobi pastinya udah tahu ya, dia dapat surat dan ternyata itu surat pajak gitu. Maksudnya surat kalau misalnya kita punya NPWP kan kita punya kewajiban membayar pajak ya. Jadi ya kenapa fasilitasnya di Jerman itu banyak banget, ternyata emang dia seorang bayi yang udah lahir itu udah dia siapkan nanti waktu gede dia harus bayar pajak juga gitu. Jadi seperti itu juga. Jadi dia dapat surat, jadi dapat NPWP gitu. Jadi otomatis semuanya dapat. Nah, tapi NPWP itu juga berhubungan langsung sama kayak dapat Elterngeld atau Kindergeld, tunjangan anak ya, sampai 25 tahun nanti dia bakal dapat tunjangan dari pemerintah sebesar 204 euro. Kalau sekarang sih nanti kalau misalnya ada kenaikan juga bakal naik gitu. Kalau nggak tahu dulu yang sempat aku baca beberapa tahun yang lalu 176, sekarang udah naik jadi 204 gitu. Kemudian itu juga karena dia udah terdaftar, langsung otomatis pihak negaranya udah tahu dia harus ngirimnya kemana kayak gitu-gitu. Kemudian dia juga dapat tunjangan 300 euro kemarin. Kenapa? Karena masa corona. Karena bayi yang lahir di masa pandemi itu dapat ekstra uang 300 euro dari pemerintah. Jadi kebetulan dia kemarin mulai Juni akhir. Jadi mulai Juni akhir bayi-bayi yang lahir di masa pandemi semuanya dapat gitu. Tapi Lumayan kan? dapatnya sekali 300 sampai per bulan. Enggak, sekali aja, jadi bonus gitu. Tapi Oke. kalau misalnya per bulan, per bulannya dia dapat dari tunjangan anak itu Ya, dari 200 Kindergeld kan. Ya, kalau itu beda cerita. ya. Ya. Oke. Kalau tunjangan pandemi itu sekali doang gitu, kayak nggak tahu kenapa, mungkin karena waktu pandemi orang tuanya dapat Kurzarbeit atau dapat penghasilan yang lebih kecil kayak gitu, nggak tahu sih. Cuman bantuan dari pemerintah ada juga, udah gratis dapat uang lagi kan, heran kan. Jadi makanya kok nggak bayar, bahkan nggak bayar operasi dan segala macam itu, dan dapat uang lagi. Ya. Jadi itu sih lucunya, kadang ya bersyukur juga sih kayak gitu. Iyalah. Terus jadi intinya tadi sejak bayi lahir langsung bayi itu mendapatkan nomor pajak ya atau NPWP ya. Dan NPWP itu nanti Iya. langsung berhubungan langsung dengan yang namanya tunjangan anak atau Kindergeld. Dan tadi itu besarnya sekarang 204 ya kamu bilang tadi ya. Iya, Ya sekitar segitu. Sampai umur berapa? 25 tahun. sampai umur 25. Jadi nanti kalau misalnya anaknya itu kuliah sampai umur 25 baru dapat. Kalau misalnya anaknya udah bekerja di umur segitu ya otomatis dia udah nggak dapat gitu, atau udah Ausbildung gitu Bildung di ya. umur segitu. Tapi kalau misalnya anaknya usia segitu masih kuliah atau itu baru masih dapat sampai umur 25 gitu Benar. setiap bulan. Benar. Jadi tunjangan anaknya itu sebesar 204 euro tiap bulan sampai umur 25 tahun kalau anak itu belum sampai umur 25 tahun kalau belum bekerja.
gitu, masih dapat tunjangan anak gitu. Keren ya. Iya, betul. Dan kalau banyak banyak anak, banyak tunjangan lagi, beda-beda, naik lagi. Iya, makin banyak anak makin banyak tunjangan. Soalnya kayaknya di Jerman butuh-butuh anak banget deh kayaknya, soalnya rata-rata umur di Jerman kan 43, 44 kan, jadi banyak orang tua daripada anak-anak. Jadi itu kayak iming-iming pemerintah sih supaya banyak anak gitu, supaya banyak yang anak gitu. Nah, oke, eh kasihan itu Minzu. Oke, ya udah yang terakhir. Hai. Oh, bentar, dia dapat ini juga Elterngeld yang belum kita Ah iya, ceritain. Elterngeld, tunjangan untuk orang tua. Jadi orang tuanya juga dapat kalau misalnya kayak Tobi gini, ya ini aku mungkin beda-beda kasusnya juga sih. Kalau misalnya aku kan, aku nggak kerja di Jerman, aku baru lulus kuliah kemarin ke Indonesia, terus pulang terus nggak kerja di Jerman, jadi aku dapat Mutterschutz atau perlindungan ibu sebelum setelah melahirkan itu dapat juga kalau misalnya ibunya nganggur itu dapat 3 bulan, terus setiap bulannya dapat 300 euro. Itu maksimal 3 bulan, kecuali misalnya aku kerja gitu, aku dapat lebih sih, kayak 1 tahun kalau nggak salah, boleh sampai 1 tahun gitu. Kalau misalnya Tobi juga dia ambil cuti 1 tahun dan dibayar 70% dari perusahaannya gitu. Jadi tetap dapat gaji dan boleh mengurus anak sampai 1 tahun. Gitu. Benar. Jadi Tobi cuti kerja setahun ya? Iya, cuti lagi kerja setahun, setelah cuti dari Indonesia setahun, dia cuti lagi 1 tahun untuk ngurus anak. Ya udah biarin aja, yang penting dapat gaji. Benar. Jadi di Jerman kalau kita punya anak, orang tuanya juga berhak cuti dalam artian nggak cuma ibunya doang. Kalau di Indonesia kan ibunya kan yang boleh cuti kan, bapaknya nggak boleh. Kalau di Jerman bapaknya boleh cuti, ibunya juga boleh cuti ya. Kalau nggak mau cuti juga nggak masalah juga, itu pilihan gitu. Dan kalau misalkan bapaknya cuti atau ibunya cuti, itu tetap digaji oleh pemerintah. Pemerintah, sorry, perusahaannya gitu. Iya, Nah, tapi juga sebagian juga dibantu sama pemerintah. Nah, Pemerintah juga sih. benar. Berapa persen? Jadi mungkin dari perusahaan 60-70%, sisanya dari pemerintah atau asuransi kayak gitu. Itulah enaknya Jerman. Iya, enaknya semuanya serba ini sih, serba terjamin gitu ya, nggak sampai ada anak melahirkan juga nggak terjamin gitu. Dan yang aku tahu kalau misalnya kita punya anak di Jerman itu, misalnya aku sama Tobi ini punya anak 2 sampai 3 itu, kalau misalnya kita mau beli rumah itu namanya ada yang namanya tunjangan Baukindergeld. Kita bakal dapat bantuan dari pemerintah masing-masing anak itu 12.000 euro untuk membeli atau membangun rumah. Jadi kalau misalnya kita punya 3 anak, ya 12.000 kali 3 berarti 36.000 euro untuk dibantu pemerintah gitu, supaya pasutri atau pasangan suami istri yang punya anak itu anaknya tuh terjamin gitu, punya kamar sendiri, punya rumah dan punya kehidupan yang baik gitu. Dan itu juga salah satu iming-iming pemerintah sih. Dan di daerah Bayern itu setauku 15.000 euro itu beberapa tahun yang lalu. Tapi kalau misalnya apa sih namanya, di wilayah yang lain itu 12.000 euro, lumayan juga 12.000 euro berarti berapa ratus juta itu untuk ya. Dan nah makanya itu juga salah satu tunjangan pemerintah ya untuk itu, untuk iming-iming juga. Oh ya, setelah melahirkan juga ada kayak olahraga pasca melahirkan supaya otot-otot ibu hamil itu mulai itu yang dibayarin sama asuransi juga gitu. Terus kalau kita nggak bisa bersih-bersih rumah juga bakal ada orang yang dibayar asuransi untuk ngebersihin rumah gitu kalau misalnya masih sakit. Seperti itu. Dan yang pasti kunjungan bidan gratis ya ke rumah. Kalau misalnya di Indonesia kan kita harus ke posyandu ya untuk menimbang bayi, untuk mengetahui berat badan bayi stabil atau enggak gitu. Kalau misalnya di Jerman itu
Bidannya yang datang ke rumah, jadi itu juga dibayar sama pihak asuransi gitu. Jadi 10 hari pertama bidannya terus datang ke rumah, kemudian seminggu sekali, aku sih belum selesai, nggak tahu sampai kapan ya, mungkin sampai 3 bulan atau 2 bulan gitu, dia ada kunjungan bidan gratis ke rumah Oke. gitu. Dan kita boleh kayak tanya-tanya semuanya ke bidannya itu, "Ini kenapa bayi aku suka gumoh, kenapa bayi aku nggak suka menyusui," dan kayak nggak suka nggak mau menyusu, kayak gitu, itu boleh ditanyakan semuanya gitu, dan kita boleh milih bidan juga, kayak Oke. gitu. Mhm. Dan itu semuanya gratis Itu ya? semuanya gratis. Wow. Jadi, semuanya, nanti kita tanda tangan aja di formulir yang dibawain sama bidan, nanti bidannya yang ngurusin di pihak asuransi. Jadi kita nggak aku sih senangnya tuh kalau di Jerman tuh kita nggak perlu kayak ribet-ribet ngurusin masalah administrasi saat kita sakit gitu loh. Ya, Saat kita udah kesusahan, orang lain yang ngurusin, yang membayar, yang ya, segala macam. Tapi ya karena kita bayar pajak dan bayar asuransi juga sih, jadi tertib, sama-sama tertibnya gitu. ya. Tahu sendiri pajaknya Jerman kayak apa? Nah, makanya pajaknya gede dan Iya. itu juga asuransi juga gede gitu. Oh ya, asuransinya si Mince sama asuransi aku itu kita gabung sama asuransinya Toby karena kan Ya. satu keluarga jadi namanya Familienversicherung. Jadi Mhm. Toby cuma bayar satu asuransi tapi udah mencakup satu keluarga gitu. Jadi Ya. itu keuntungan untuk orang-orang yang menikah gitu. Mhm. Jadi seperti itu. Benar. So, jadi intinya setelah melahirkan tadi kamu dapat kasarnya tunjangan dalam artian bidannya datang gratis. Terus kalau misalkan masih belum bisa, kan tadi habis operasi sesar misalkan belum bisa fit, ada yang kasarnya yang bersih-bersih rumah gratis juga gitu kan. Terus Ya, senam untuk peregangan otot juga gratis gitu. Wow, keren. iya banyak banget tunjangannya. Ya. Ya, yoga dan segala macam itu kalau Mhm. misalnya mau join juga, Oke. eee, dibayarin juga sama Benar. pihak asuransi gitu. Ya, good. Mhm. Oke, aku nggak mau videonya kepanjangan. Yang terakhir, Giri, pesan dan kesan selama hamil di Jerman, atau misalkan ada orang yang mau ke Jerman nanti pengen buat anak, terus pesan kesannya apa? Pasti nggak benar. Pasti kan setelah orang, kan banyak sekali orang yang pengen ke Jerman kan gitu loh. Entah melalui jalur apapun. Dengan melihat video ini pasti jadi kepengen dong punya anak di Jerman. Iya, sebenarnya sih aku kesan kesan yang mendalam itu saat aku melahirkan, di Jerman itu, ketika kita udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah kesakitan banget gitu ya, itu banyak orang yang ya meskipun tuh dokter yang dibayar untuk bekerja di sana, cuman perhatiannya itu ya, kayak bidannya itu sangat sabar sekali, terus sangat well educated banget lah ya, kayak, jangan takut, kayak misalnya aku waktu dioperasi itu digenggam tangan aku sama, anestesi di situ, terus, banyak orang kan kalau misalnya operasi sesar jadi, satu satu ruangan tuh ada 14 orang gitu yang menyiapkan dan segala macam. Itu yang aku mikir, ya ampun kalau misalnya, dulu mungkin sekarang udah ada BPJS ya di Indo, kalau misalnya dulu waktu zamannya ibu aku atau tante aku, udah nggak bisa, melahirkan dengan normal, terus masih dibebani dengan biaya operasi yang tinggi gitu kan, pasti itu kan keputusan yang spontan ya, "Aduh Ya. aku mau operasi nih," gitu. "Aku harus bayar mahal banget nanti berapa juta, berapa belas juta," gitu kan. Itu yang kalau misalnya orang yang nggak mampu di Indonesia pasti akan nahan-nahan supaya dia bisa lahiran normal. Kalau kemarin kan aku hanya hanya memikirkan, oke keselamatan bayi sama aku aja, nggak memikirkan uang sama sekali gitu, yang aku bikin terharu banget waktu, melahirkan di Jerman dan semuanya itu serba serba apa ya, kayak serba mudah lah intinya gitu, serba dibantu lah istilahnya dan kita yang sakit itu kita nggak perlu capek-capek repot mengurusi administrasi untuk itu kayak gitu. Jadi aku merasa sampai sekarang sih kalau misalnya aku ingat itu masih terharu aja sih kayak, proses melahirkan di Jerman yang begitu, bukan apa ya, begitu mudah sih enggak, karena sakitnya tetap kerasa cuman, kemudahan yang didapat yang dibantu dari pemerintah itu sih yang aku salut gitu di Jerman itu seperti itu. Jadi kesannya sih mengharukan menurut aku.
kemarin. Heeh. Jadi beban psikisnya nggak terlalu berat ya kasarnya gitu. Iya benar, secara mental juga dibantu banget. Dan ketika ya ada kunjungan bidan itu kan banyak yang postpartum depression kan, ada juga yang depresi, baby blues kayak gitu. Kalau misalnya di Jerman itu karena ada kunjungan rutin bidan, ada yang dicurhatin gitu. Dan bidannya itu benar-benar bertanya apa kabar kamu, terus bagaimana, apakah kamu sedih? Kan kadang merasa kesendirian gitu, ada bayi merasa too much kayak gitu, itu benar-benar dibantu sama bidannya, dikasih nasihat-nasihat, tips, sampai disuruh kayak mengunjungin psikiatri atau apa gitu, kalau misalnya memang benar-benar nggak bisa menahan kan, itu juga dibayarin sama asuransi juga gitu. Dan itu masalah psikis juga, bukan hanya masalah psikis, tapi mental juga dibantu gitu. Karena karena di Jerman itu semuanya udah aware banget masalah kesehatan mental dan psikis gitu. Jadi itu mengharukan sih menurut aku, bantuan seperti itu, bantuan-bantuan kecil yang nggak didapat saat di Indonesia gitu. Di sini benar-benar dilihat gitu, benar-benar dibantu sama pemerintah gitu. Ya, mungkin semoga dari pemerintah Indonesia ada yang melihat video ini dan bisa menerapkan di Indonesia. Jadi kan alangkah baiknya kan kalau misalkan sistem ini bisa ditiru di Indonesia kan gitu loh. Jadi Iya, dan yang penting kalian yang nonton video ini jangan lupa bayar BPJS. Karena pemerintah sebenarnya kayaknya udah mulai ke arah sana, kan BPJS itu juga kerjasama pemerintah Belanda, Jerman, Indonesia kan, jadi udah mengarah ke arah sana. Kalau misalnya masyarakatnya nggak mau ngebantu ya pemerintahnya juga macet kalau misalnya nggak mau ngebayar juga, karena kita juga tertib bayar asuransi, makanya kita dapatnya juga bagus gitu. Sama-sama saling menyupport sih masyarakat sama pemerintah. Jadi di Jerman tuh sistemnya dari rakyat untuk rakyat sebenarnya duitnya. Jadi kita bayar pajak Rakyatnya takut dikorup. karena ya budayanya kayak gitu kan, kasarnya kayak gitu loh. Masih ada ketakutan lah, cuman ke arah sana aku lihat sih udah ada ke arah sana. Mungkin pelan-pelan sih. Kalau misalnya kita bandingkan di Jerman tuh udah ada asuransi mulai tahun 1890, udah 100 tahun yang lalu gitu. Dan sedangkan di Indonesia masih beberapa tahun yang lalu, makanya masih merangkak, dan itu ya wajib kita support sih menurut aku. Kita nggak boleh menyalahkan pemerintahnya terus kalau misalnya kita sebagai masyarakat juga nggak ada kesadaran untuk membantu pemerintah ke arah sana gitu. Ya mungkin ya maksudnya untuk yang nonton jangan berpikiran bahwa enak banget ya fasilitas di Jerman begitu mewah, begitu banyak dan lain sebagainya seperti yang diceritakan Girin gitu. Tapi kalau kalian kerja di Jerman, potongannya juga nggak main-main gitu loh. Jadi pasti juga kalian dalam tanda kutip ngeluh kok potongannya banyak banget gitu. Tapi kan itu semua dialokasikan untuk itu tadi yang diceritakan Girindra, kasarnya kayak gitu. Gitu. Betul sekali. Ya, tapi ya so wide to freedom ya. Ya, Sangat puas. Ya, search to freedom. Genau. Ya udah Giri, seperti aku bilang nggak mau terlalu panjang videonya, tapi udah melampaui dikit ya udah nggak apa-apa. Gak apa-apa, yang penting informasinya semoga bermanfaat buat yang nonton nanti. Benar. Jadi Bisa sharing. benar gitu. Jadi seperti Girindra bilang tadi di Jerman kekurangan bayi. Jadi buat kalian yang Kekurangan generasi penerus. jadi buat kalian yang pengen punya banyak anak silahkan ke Jerman. Betul. Kalau misalnya pengen lebih lagi ke negara Skandinavia, itu lebih banyak tunjangannya di atas. Tapi ya nggak tahu maksudnya gini, mungkin di Indonesia aku pengen punya anak, setelah ke Jerman mindsetnya berubah seperti orang Jerman, kita nggak tahu, nggak mau punya anak. Iya. Tapi meskipun banyak diiming-iming, banyak juga yang nggak mau punya Nggak anak mau. gitu. Mendingan kalau kan aku teman-temanku banyak kan yang masih muda seumuran aku gitu. Aku tanya mereka ya udah, ada yang Zusammenleben, ada yang udah menikah berapa tahun nggak mau punya anak, tetap nggak mau, mendingan melihara anjing daripada punya anak. Betul.
Jadi, Makanya. Hmm. kenapa? Iya, makanya memang apa sih diiming-iming doang tapi juga nggak banyak yang mau gitu. Dan menurut orang Jerman duit segitu tuh nggak seberapa. Iya kan? Iya, betul. Iya, Nah, memang kalau misalnya dirupiahkan ya memang agak banyak gitu. Cuman kalau di Jerman ya aku ngejar karir aja deh, ngapain punya anak gitu ngerepotin gitu. Hmm. tunjangan anak cuma 200 euro di sini nggak ada apa-apanya kasarnya gitu. Gak ada apa-apa. Ya kayak 200.000 kayak di Indonesia. Tapi ya intinya semua balik ke individu masing-masing. Bagaimana kita bersyukur aja sih. Kalau aku sih kayak gitu. Oke. Ya udah, Girindra terima kasih banyak udah hadir. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari masing-masing. Betul. Ulangi. Keputus. Ulangi. Bagaimana kita bisa mengambil hikmah dari masing-masing negara gitu. Benar. Ya setiap negara setiap negara pasti punya plus minus lah. Good. Ya udah, Girindra terima kasih udah hadir di video saya kali ini. Terima kasih sudah mengangkat tema yang sangat menarik dan penting untuk kalian semuanya. Yang mau ke Jerman. Yang mau punya anak ke Jerman. Yang nunggu punya anak sampai di Jerman dulu. Oke. Oke, ya udah, Girindra sukses terus buat semuanya, oke. Sukses buat kesehatan karirnya. Iya, Bang Windy juga. Betul. Salam dari Mince ya buat kalian semua. Lah, anaknya sudah tidur. Belum, ini padahal di sini ini kita syuting jam 9 malam belum tidur Mince. Iya, belum tidur nanti. Ya biasanya dia tidur jam segini nanti bangun jam 12. Terus melekan sampai pagi. Dadah Mince. Dadah Mince, dadah. Senang dia masuk videonya. Ya. Senang dia masuk videonya Bang Windy kan jarang-jarang dia. Biasanya rewel tahu kalau Bang Ya. dia nggak rewel. Berarti ini perdana masuk YouTube ini. Iya nggak rewel. Biasanya dia kalau misalnya bangun, ya kayak dia bakal jadi YouTuber ya nanti loh. Oke. Ya udah. Dia kok kooperatif banget soalnya. Ya udah ya, salam buat Tobi, Ya, sehat-sehat terus, sukses ya. Ciao. Ciao.